Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Irfan selaku dosen pembimbing mata kuliah perilaku organisasi karena atas kesempatan dan waktunya sehingga kami dapat memaparkan materi yang berjudul studi tentang perilaku organisasi. Adapun anggota dari kelompok 1 diantaranya berikut materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup organisasi. Yang kedua, teori organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi dan ilmu perilaku. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian organisasi. Apa itu pengertian organisasi? Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut James Demany, organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, menurut Chester, organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Menurut Edwin, organisasi adalah sumber daya yang memungkinkan pencapaian. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian organisasi adalah sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan yang akan dicapai bersama melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Teori organisasi. Teori organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi. Salah satu kinerja teori organisasi diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Selain itu, dipelajari bagaimana sebuah organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang di dalamnya maupun lingkungan organisasi tersebut. Teori klasik. Teori yang berkaitan dengan fungsi-fungsi organisasi. Teori neoklasik, sekelompok orang yang saling berhubungan untuk tujuan bersama. Teori modern, organisasi sebagai sistem terbuka dengan dasar analisis dan data empiris. Perbandingan teori klasik, neoklasik, dan modern. Teori klasik, manusia sama dengan makhluk rasional, mampu menentukan anatomi organisasi, fokus perhatian anatomi organisasi atau jumlah personil. Organisasi sama dengan sistem tertutup. Neoklasik, manusia sama dengan makhluk psikososial, tidak mampu menentukan anatomi organisasi, fokus perhatian hubungan antar manusia. Organisasi sama dengan sistem tertutup. Teori modern, manusia tidak diperhatikan sebagai individu, perhatian pada kelompok individu, mampu menentukan anatomi organisasi secara makro, fungsi, perhatian, hubungan organisasi dengan lingkungan, organisasi sama dengan sistem terbuka. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari tentang bagaimana seseorang atau individu bertindak dan berperilaku di dalam suatu organisasi, termasuk mempelajari bagaimana mereka berinteraksi satu sama lainnya dan bagaimana mereka bekerja dalam struktur organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka serta interaksinya dengan lingkungan eksternal organisasi. Saya akan menjelaskan manfaat perilaku organisasi. Manfaat perilaku organisasi ada beberapa. Yang pertama, perilaku organisasi bertindak sebagai peta jalan untuk kehidupan anggota dalam organisasi. Yang kedua, melakukan penelitian sistematis yang berguna dalam memahami dan memprediksi kehidupan organisasi. Ada juga yang ketiga, perilaku organisasi dapat meningkatkan hubungan interpersonal di antara individu-individu yang berada di dalam organisasi. Dan yang terakhir, analisis organisasi juga dapat membantu mencegah masalah-masalah dalam organisasi. Selain dari manfaat perilaku organisasi, saya akan menerangkan beberapa elemen yang ada di perilaku organisasi. Yang pertama, manusia. Manusia merupakan sistem sosial internal organisasi. Mereka terdiri dari individu maupun kelompok. Manusia menciptakan organisasi ini kemudian mencoba untuk mencapai tujuan dan sasaran yang mereka kehendaki. Yang kedua, ada struktur. Struktur pada dasarnya mendefinisikan hubungan antara orang dalam suatu organisasi. Struktur ini akan mengarah pada pembagian kerja sehingga orang dapat melakukan tugas atau pekerjaan
mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi menanamkan kondisi fisik dan ekonomi di mana orang bekerja. Sifat teknologi sangat tergantung pada sifat organisasi dan mempengaruhi pekerjaan atau kondisi kerja. Dengan demikian, teknologi membawa efektivitas dan sekaligus membatasi orang dengan berbagai cara. Dan yang keempat, yang terakhir, sistem sosial. Sistem sosial menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi beroperasi. Sistem sosial ini memengaruhi sikap orang-orang. Kondisi kerja mereka yang terpenting adalah memberikan persaingan untuk sumber daya dan kekuasaan. Ilmu perilaku organisasi. Yang pertama, psikologi. Para psikologi memperhatikan studi dan upaya memahami perilaku individual mereka yang telah menyumbangkan dan menambahkan pengetahuan perilaku organisasi adalah teoritisi pembelajaran, kepribadian psikologi konseling, dan yang paling berperan penting adalah psikolog industri dan organisasi. Yang kedua ada sosiologi. Sosiologi mempelajari sistem sosial di mana para individu mengisi peran-peran mereka. Jadi, sosiologi mempelajari orang dalam hubungan sesama manusia. Secara spesifik, sosiologi telah memberi sumbangan mereka yang terbesar kepada perilaku organisasi melalui studi mereka terhadap perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi yang formal dan rumit. Yang ketiga, psikologi sosial. Para psikologi sosial adalah perubahan bagaimana melaksanakannya dan bagaimana mengurangi penghalang terhadap penerima baiknya. Para psikologi sosial menyumbangkan hal penting pada bidang pengukuran, pemahaman, dan perubahan sikap yang meliputi pola komunikasi, cara-cara dalam kegiatan kelompok yang dapat memuaskan kebutuhan manusia, serta proses pengambilan sebuah keputusan dalam kelompok. Kemudian yang keempat, antropologi. Pakar antropologi mempelajari masyarakat untuk mempelajari mengenai manusia dan kegiatan mereka. Karya mereka mengenai budaya dan lingkungan misalnya telah membantu kita dalam memahami perbedaan nilai fundamental, sikap dan perilaku antara orang dalam negeri yang berlainan serta dalam organisasi yang berlainan. Yang terakhir ada ilmu politik. Ilmuwan politik mempelajari perilaku individu dalam kelompok dalam satu lingkungan politik. Organisasi adalah entitas politik. Maksudnya adalah jika kita harus mampu dengan akurat menjelaskan dan meramalkan perilaku orang-orang dalam organisasi, maka kita perlu memasukkan perspektif politis ke dalam analisis kita. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.